Judul kita hari ini, dari Bean Counter ke Soul Keeper, berbicara tentang sebuah transformasi. Bean Counter sering jadi julukan untuk akuntan yang hanya fokus pada angka dan data. Tapi sebagai anak Tuhan, kita dipanggil menjadi lebih dari itu. Soul Keeper, menjaga nilai, integritas, dan jiwa di balik setiap laporan. Karena di balik angka-angka itu ada keputusan moral, ada karakter, dan ada kesaksian. Dunia kerja memang penuh tekanan, tapi di sanalah kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Kristus. Aduh, guys, hari ini di kantor bener-bener bikin kepala berasap. Laporan keuangan triwulan banyak banget detail yang harus diperiksa. Itulah dunia kita, Angel. Angka-angka itu bisa jadi teman sekaligus musuh. Tapi ingat, jangan sampai stres berlebihan ya, jaga keseimbangan. Sakila benar, kesehatan tuh penting. Tapi selain ketelitian, ada hal lain yang gak kalah krusial, yaitu etika profesi. Itu yang harus jadi kompas kita, terutama di bidang akuntansi. Aku setuju banget Bu Arini. Waktu kuliah dulu, dosen tuh sering banget ingetin soal integritas. Tapi nih setelah di lapangan, godanya kadang kuat banget. Betul, aku sering lihat sendiri. Tekanan dari atasan atau keinginan untuk memoles sedikit laporan itu bisa muncul. Apalagi kalau perusahaan lagi kesulitan. Itu memang tantangan nyata, tapi ingat teman-teman, firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk jujur dan adil dalam segala hal. Amsal 11 ayat 1 bilang, neraca yang curang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi batu timbangan yang tepat adalah kesukaannya. Wah, pas banget ayat itu, Bu. Jadi, etika profesi kita tuh sebenarnya sejalan ya dengan nilai-nilai Alkitab. Tepat sekali Angel, dan itu bukan kebetulan. Prinsip-prinsip etika yang baik itu seringkali mencerminkan nilai-nilai moral yang universal, yang juga diajarkan dalam Alkitab. Ini seperti argumen moral. Manusia punya standar moral sejak lahir, dan standar ini bersifat universal. Dari mana asal moralitas itu kalau bukan dari Sang Pencipta sendiri? Jadi, dalam konteks akuntansi, kejujuran itu bukan cuma sekedar aturan, tapi juga bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Betul Sakila, dan itu sejalan dengan konsep tentang Allah kita. Allah memperkenalkan dirinya lewat wahyu, dan salah satu sifatnya yang utama adalah kebenaran. Jadi sebagai anak-anaknya, kita juga dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Aku jadi teringat tentang pembahasan nama-nama Allah, seperti El dan Elohim yang artinya yang Maha Kuasa, atau Yahweh atau Yehuwah, yang menunjukkan Tuhan tidak pernah berubah. Nama-nama itu menegaskan satu hal penting. Allah adalah pribadi yang setia dan kita bisa percaya sepenuhnya, karena dia nggak mungkin berdusta. Tepat sekali Angel, dan itu seharusnya jadi motivasi tambahan bagi kita untuk menjaga integritas. Kalau Allah saja jujur, masa kita mau curang? Tapi Mbak, kadang kita merasa terjepit antara menolak permintaan yang kurang etis, tapi takut kehilangan pekerjaan. Aku paham perasaanmu Sakila, tapi ingat, integritas itu jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Alkitab juga bilang, lebih baik nama baik daripada kekayaan besar tertulis dalam Amsal 22 ayat 1. Dan seperti yang sampaikan, kita harus menolak argumen ateis yang menyangkal keberadaan Allah dan standar moral yang objektif. Ada kebenaran yang mutlak dan kita harus berani berdiri di atasnya. Jadi kita harus berani ya Bu, untuk membela kebenaran meskipun resikonya besar. Ya Angel, tentu saja kita perlu hikmat dan keberanian. Tapi kita tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai kita. Dan dalam profesi kita, ada kode etik yang jelas. Kita punya standar yang harus dijunjung tinggi. Aku jadi ingat kasus perusahaan besar yang bangkrut karena manipulasi laporan keuangan, padahal awalnya mereka kelihatan sukses banget loh. Betul, itu contoh nyata bahwa kebohongan itu tidak akan bertahan lama. Dan sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan tidak berkenan dengan kecurangan.
Karena Allah adalah saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah berkhianat, padahal dialah temanmu dan istri yang terikat dengan perjanjianmu. Tertulis dalam Maleakhi 2 ayat 14. Ternyata penting banget ya Bu, punya komunitas seperti ini. Bisa saling mengingatkan dan juga bisa saling menguatkan. Benar Angel, kita bisa saling mendoakan dan berbagi pengalaman. Karena di dunia akuntansi, tantangan etika itu pasti akan selalu ada. Tapi dengan iman dan integritas, kita bisa menghadapinya. Sama, aku juga sangat termotivasi. Semoga kita semua bisa jadi terang di tempat kerja kita ya. Makasih ya teman-teman untuk diskusi hari ini. Aku jadi makin termotivasi untuk bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Amin. Mari kita terus belajar dan bertumbuh bersama, karena sebagai akuntan Kristen, kita bukan hanya bekerja untuk mencari nafkah, tapi juga untuk memuliakan Tuhan. Integritas tidak selalu mudah, tapi selalu benar. Ketika kita mencerminkan karakter Allah, kasih, kejujuran, keadilan, dan kesetiaan, kita sedang menjadi terang di tempat yang paling membutuhkannya, dunia kerja. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, karena aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15. Sifat Allah yang dapat diteladani, kasih, keadilan, kesetiaan, adalah fondasi etika profesional yang sejati.